Rizky Saiful di sini. Selamat datang di podcast organisasi Agile. Ada masalah yang cocok diselesaikan dengan waterfall, ada masalah yang cocok diselesaikan dengan Agile, dan dua-duanya itu berbeda. Di episode kali ini kita akan bahas Agile itu bukan tren dan waterfall itu tidak kuno. Nah, kenapa? Karena di sesi training aku, kadang aku bertemu dengan peserta training yang bilang, wah kita harus belajar Agile karena sekarang trennya ke arah sana, yang waterfall sudah kuno, jadi itu era lama, dan kalau kita nggak belajar Agile nanti kita dianggap jadul. Well, di kasus ini sebenarnya konteks berpikirnya bukan seperti itu. Jadi bukan Agile menggantikan waterfall dan ini jadul, tapi konteks berpikirnya ada masalah yang cocok diselesaikan dengan waterfall, ada masalah yang cocok diselesaikan dengan Agile, dan dua-duanya itu berbeda. Agar lebih dalam lagi, kita akan bahas tentang teori Kynofin. Teori Kynofin bilang semua masalah di dunia ini bisa digolongkan ke 4 golongan. Yang pertama adalah masalah yang simple. Masalah simple ini apa? Ini masalah yang kalau ditanya ke semua orang akan jawab solusi yang sama. Jadi ini adalah masalah yang punya solusi best practice. Satu solusi yang menyelesaikan masalah simple. Contoh misal kalau kita lapar, ya solusinya makan. Semua orang akan jawab makan gitu solusinya. Atau pekerjaan-pekerjaan yang seperti contoh misal di jalan tol ada kasir. Nah itu kan simple kan, kita bisa bilang oh dikasih uang segini, terus biayanya segini, kembaliannya berapa, tinggal kita hitung dan beres masalahnya, dan begitu terus. Jadi itu masuk ke masalah yang simple. Atau mungkin kita ada bisnis, kita pemilik bisnis, bisnis sampah misalnya. Jadi kita membeli sampah, terus kita coba proses, kita coba taruh sampah itu ke sebuah tempat, bisa diproses. Itu bisa dibilang sebuah bisnis yang simple. Simple kenapa? Karena variabel yang bermain di dalamnya tidak banyak. Karena juga nggak ada urusan marketing juga di sana. Kita ya sampah udah pasti banyak kan tersuplai gitu, tinggal diambil, tinggal ditaruh di satu tempat, sampahnya ya dapat uang. Itu adalah bisnis yang simple. Selepas masalah simple, ada juga masalah yang namanya masalah complicated. Bahasa Indonesianya rumit. Ya, masalah ini apa ciri-cirinya? Balik lagi, kita analisa dari solusinya. Kalau di simple itu solusinya adalah satu dan semua orang sepakat. Di sini solusinya bisa ada beberapa dan semuanya bekerja. Ada yang namanya good practice, dan karena ada lebih satu kita boleh tambah good practices. Ya, kenapa solusinya bisa banyak dan kenapa semuanya juga benar? Itu menunjukkan kalau di sini itu kita nggak usah mikir lagi, udah kayak di luar kepala dan jawabannya udah ada. Satu, kalau di sini kita butuh buat mikir. Nah ini yang beda. Di complicated kita butuh buat mikir. Kita mungkin bahkan di sini nggak bisa untuk langsung jawab. Kita mikir sejenak dan kasih pertimbangan, kita kasih solusi, dan tapi kita yakin solusi itu bekerja dan pasti solusi yang baik gitu. Nah, dan jumlah solusinya itu biasanya bisa dihitung, bisa lewat jalan ini, bisa lewat jalan itu, bisa lewat jalan mana. Gak ada yang satu lebih baik atau satu-satunya jawaban yang benar, yang lain salah. Enggak. Kalau misalnya kayak gitu kasusnya, maka itu masuk ke masalah simple. Tapi di sini ada beberapa solusi. Ingat, kata kuncinya itu ada beberapa solusi, dan mungkin ada kata kunci tambahan bahwa di sini butuh mikir dan solusinya jelas.
Selanjutnya itu ada masalah kompleks. Masalah yang kompleks, beda kompleks sama complicated. Bedanya apa? Eh Pakai contoh kali ya. Tadi kan simple, bisnis yang apa, bisnis sampah, pengolahan sampah udah jelas, nggak usah banyak mikir, jalan terus aman tentram, bisnis pasti jalan, uang ngalir terus. Yang di tipe-tipe complicated, variabel sudah mulai banyak dan banyak hal yang mungkin kadang kita nggak tahu gitu muncul tiba-tiba dan kita butuh buat mikir, buat menganalisa. Kalau bisnis yang kompleks itu gimana? Oke. Bisnis yang kompleks adalah bisnis yang membuat kita untuk terus dan terus harus dapat novel solution. Ini maksudnya solusi-solusi yang novel ini, istilahnya baru. Baru ini, mungkin gini ya. Nggak mesti kayak oh dia berarti perusahaan inovasi, perusahaan teknologi gitu, kayak Google tuh masuknya masalah kompleks. Nggak mesti kayak gitu. Contoh kegiatan di bisnis yang masuk ke domain kompleks, yang terhitung masalah kompleks, itu adalah kegiatan marketing. Kegiatan marketing itu tidak pernah ada solusi yang jelas dan terhitung, dan bisa dihitung. Kenapa? Ya karena memang nggak terbatas gitu cara untuk memasarkan produk kita. Itu bisa lewat yang konvensional, bisa lewat TV, bisa lewat apa, bisa lewat yang offline, bisa lewat, eh, bisa bikin cara sendiri juga, dan nggak pernah ada yang paling baik. Oke. Nah, di titik ini, artinya complicated, rumit, perlu mikir. Kita mungkin, kalau misalnya kita juga belum mampu gitu buat memecahkan masalah ini, kita bisa tanya expert dan nanti expertnya bisa kayak jawab, kasih kasih arahan, dan ya udah kita yakin itu solusinya gitu. Kita pegang di sana dan masalah terselesaikan. Kalau di sini kita tanya expert atau siapa orang yang berpengalaman, expertnya pasti bilang aku tapi nggak bisa jamin ya hasilnya. Ya expertnya mungkin kayak bilang, "Eh, waktu itu aku kena masalah yang mirip-mirip kayak gitu dan aku solusinya ini dan ya hasilnya begitu gitu, sekian gitu hasilnya, dan aku nggak bisa jamin hasilnya bisa sama dengan, masalah kamu gitu." Kenapa ini? Karena kontekstual sekali masalah kompleks ini dan nggak pernah ada endingnya, selalu ini novel solution. Kalau misalnya kita melakukan kegiatan marketing yang udah berulang kali dan kayak sama itu aja dilakuin, ya itu udah nggak kompleks lagi. Tapi ketika kita memacu diri kita, mungkin karena kompetitor atau mungkin karena pemegang saham, untuk oke, cari ide marketing, itu kita bakal sadar kalau marketing sebenarnya di domain kompleks. Kekhasannya apa di sini? Ada yang namanya retrospektif dan eksperimen. Yang mungkin kita bisa bilang eksperimennya itu tidak pernah selesai. Iya, masalah kompleks itu never ending. Terus kita coba trial gini, lihat gimana hasilnya, kita cari ide lagi, kita coba lagi gimana hasilnya, itu di masalah kompleks. Nah, selanjutnya adalah domain terakhir, itu masalah yang chaotic. Ini mulai agak mirip di sini. Ada mirip-miripnya dengan simple. Mirip-miripnya adalah, chaotic itu sama-sama dengan simple, sama-sama di luar pikiran, di luar otak. Kita nggak usah mikir. Complicated tentu perlu mikir karena ada expertise di dalamnya yang sebenarnya rumus-rumusnya udah jelas dan kayak udah pasti. Kalau kompleks ini kayak ide-ide, kreativitas. Nah, yang nggak pernah ada satu jawaban yang pasti dan pakem dan selalu berjalan gitu sampai kiamat. Nah, tapi tetap mikir kan. Nah, kalau yang di chaotic ini dia di luar kepala, tapi di luar kepalanya karena belum sempat mikir. Langsung bertindak cepat, apapun itu bertindak cepat
Dan biasanya kekhasan di sini adalah ya dia pakai insting dan ya itu tadi di luar kepala. Nah, di masalah simple kekhasannya tadi eh, satu solusi. Itu kind of in. Mungkin penonton bertanya-tanya hubungannya apa dengan ini. Agile itu bukan tren dan waterfall itu tidak kuno. Itu adalah waterfall. Kita definisiin dulu ya waterfall ya. Waterfall itu bisa dibilang big design upfront. Jadi pas kita mau mengerjakan sesuatu yang cukup gede, kita benar-benar mendesain apa yang mau kita buat, dan itu jadi kita kunci, habis itu jadi kayak pakem, dan itu kita eksekusi. Itu adalah gaya-gaya kita untuk menyelesaikan masalah complicated. Gaya-gayanya cocok dengan ala waterfall. Kenapa? Karena itu tadi, solusi jelas, solusi udah pasti bekerja. Software bisa dibuat dengan complicated. Syaratnya, coba tebak, silakan pause videonya dan berpikir. Ciri-cirinya software yang bisa diperlakukan seperti itu adalah software yang dia itu sudah jelas requirement-nya dan tidak mungkin berubah. Udah pasti memang bisa didesain di awal, dan udah pasti kayak kita mau rancang misalnya mau rancang papan tulis ini, kita bisa gambar, kita bisa detailkan nanti ini kayunya gimana, jenisnya gimana, dan itu kayak udah pasti nggak mungkin berubah. Itu bisa dirancang dengan diselesaikan dengan waterfall, karena itu masalah yang complicated. Solusi udah ada jelas, oke, perlu dipikir, perlu didetailkan. Nah, agile software development itu cocok untuk menyelesaikan masalah yang kompleks. Ini aku kotakin dulu ya biar kelihatan bedanya. Cocok untuk menyelesaikan masalah yang kompleks. Ketika kita merancang software yang bisa larinya kemana-mana aja, itu kita tahu bisa dibuat fitur X, bisa di pivot ke produk yang dekat ke divisi apa gitu, bisa dijadikan apa aja, never ending. Contohnya juga ketika kita tahu kita punya kompetitor, dan kompetitornya juga ya dia membuat produk yang mirip-mirip ya, dan bisa lari kemana-mana juga gitu, kita artinya ada di masalah yang kompleks. Kita nggak bisa melakukan perancangan yang gede di awal terus itu dikunci, terus itu jadi kontrak, dan ya kayak proyek-proyek software development antara vendor dan vendi sekarang lah, yang kebanyakan lah didesain di awal, dirancang apa yang mau dibuat, dimasukin ke dalam kontrak dan dikunci, terus nanti vendor sama vendi tarik-tarikan, nego-nego. Itu nggak bisa di sini. Di sini kita bagus untuk kita definisiin sebuah hipotesa yang mungkin udah kita pikirin, udah kita lakuin, udah kita renungkan, retrospektif, udah dapat dari banyak masukan, kita bentuk sebuah hipotesa, kita rancang sebuah fitur software yang kecil. Nah, itu kita buat, habis itu kita lempar ke pengguna langsung, kita lihat habis itu respon pengguna gimana. Nah, dari situ kita dapat masukan itu kita pakai buat rancangan kita yang berikutnya, dan begitu terus, nggak pernah berhenti selama softwarenya dipakai ya, karena memang pembuatan software yang seperti itu masalah kompleks. Kalau kita mau membuat software yang misalnya untuk proses kerja yang udah tahu, udah pakem, dan contohnya mungkin kayak gini, kita bikin software yang persis mirip sama software lain gitu, benar-benar persis, tinggal tiru, itu masuk masalah complicated. Itu nggak butuh buat agile nggak terlalu banyak membantu di sini buat iterasi, rancang ulang, terus ubah-ubah rancangan, ubah-ubah prioritas, nonsense, karena udah ada patokan yang jelas yang apa yang mau dibuat, dan itu memang solusi yang terbaik, dan setelah itu jadi ya nggak bakal berubah-berubah. Ya masalah complicated ya. Coba tentu perlu diingat bahwa orang-orang agile biasanya suka nambah bilang bahwa karena software itu nggak bisa mudah untuk diduplikasi, tidak seperti gedung bangunan. Sebenarnya hampir semua software itu masuknya ke masalah kompleks. Karena kita nggak perlu buat bikin software yang sama berulang, jarang sih. Biasanya kita bisa beli
software tersebut gitu. Biasanya kalau harganya mahal dan ya kalau harganya mahal biasanya nanti kita tunggu aja waktu sebentar, terus tiba-tiba ada nanti harga yang lebih murah, entah versi open source atau apa. Jadi nggak perlu buat bikin dari nol lagi sesuatu yang sama. Kita nggak pernah bikin software yang sama. Itu kayak prinsip umum uh, yang biasanya suka diangkat sama orang-orang agile. Oke, sekian. Nangkap ya. Jadi agile ini bukan tren, waterfall ini tidak kuno. Jadi semua punya tempatnya masing-masing. Dulu mungkin pas software masih simple, pas belum ada personal computer, belum ada internet, ya complicated bikin software. Udah jelas prosedurnya juga kayak simple kan. Biasa software buat kalkulator, buat ngitung apa, ngitung rudal, ngitung apa pas zaman perang dunia. Ya udah jelas gitu kan. Nah di sini terkait sama orang, ketika software itu langsung ada layar, ada mouse langsung ke muka orang, udah mulai macem-macem software, belum lagi bisa terhubung ke internet. Wah, langsung masuk ke masalah kompleks. Sekian, dan ini jadi pembuka juga buat pembahasan berikutnya, bahwa agile software development itu mindsetnya produk bukan project. Bedanya produk sama project bisa dilihat, kalau project itu ada start ada finish, kalau produk itu nggak ada start finish. Selama produk dipakai ya kita kembangkan softwarenya. Yuk, sampai jumpa di episode berikutnya.